Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Hadi dengan NIM 21086182. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membuat pidato singkat yang berjudul Perbaikan Kualitas Hidup. Pidato ini tentang olahraga. Baiklah, langsung saya ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, marilah sama-sama kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di dunia ini dan di kelas yang kita cintai ini. Tak lupa pula salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas berkat atas yang telah membawa kita ke dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah seminar, Bapak Dr. Dambra MPD, dan juga Ibu Dr. Yuni Astuti SPD MPD, serta teman-teman semuanya yang saya hormati. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul tentang perbaikan kualitas hidup. Perbaikan kualitas bangsa harus ditempuh dan terutama melalui pendidikan. Pendidikan itu proses yang panjang, yang tak henti-hentinya untuk mencapai satu tujuan dan terbuka untuk menerima ide-ide dan konsep baru. Itu makna pendidikan. Sehingga suatu saat hasil dari pendidikan itulah yang akan menumbuhkan budaya baru dengan manusia yang cerdas. Selama manusianya cerdas, maka ia mempunyai kebijakan dan kebajikan dalam jiwanya. Barulah setelah itu dia mampu menguasai sains dan teknologi. Budaya baru itulah yang menjadi kontra budaya, yang kemudian masuk ke dalam tatanan menjadi masyarakat, atau budaya alternatif yang akan dipilih oleh bangsa ini. Segalanya melalui pendidikan yang tertata rapi, yaitu pendidikan yang mampu mencerdaskan, mampu menumbuhkan jiwa yang bajik dan bijak, dan menguasai sains dan teknologi atau saintek. Itulah nanti yang akan mengubah bangsa Indonesia menjadi Indonesia baru. Hal ini tampaknya akan menjadi momok bagi pendidikan di Indonesia. Belum lagi persoalan kekurangan tenaga pendidik terselesaikan. Masalah sarana pendidikan yang tidak memadai muncul, dan menyusul persoalan mahalnya biaya pendidikan. Kita masih merasa sebagai bangsa yang tertinggal dalam berbagai hal dibandingkan dengan bangsa lain. Oleh karenanya, satu-satunya jalan untuk mencerdaskan bangsa adalah dengan meningkatkan
pendidikan demi untuk menjadikan bangsa yang cerdas melalui sistem pendidikan yang terlaksana atau terencana. Namun untuk menuju ke arah itu, jalan yang ditempuh sangat panjang dan berliku karena persoalan pendidikan sangat terkait dengan faktor lain, termasuk masalah ekonomi, keamanan, dan masalah sosial lainnya. Para guru pun diharapkan mulai mengubah cara belajar kepada siswa. Dan juga para guru pun tidak boleh lagi memberikan tekanan kepada siswa seperti pelajaran menghafal dan memberikan soal pilihan ganda. Karena itu sangat berdampak pada pembentukan kepribadian atau karakter siswa. Peran pendidikan sebagai sarana pemberdayaan harus secara sadar menyiapkan peserta didik dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Pemberdayaan hanya mempunyai makna jika proses pemberdayaan menjadi bagian atau fungsi dari kebudayaan. Oleh karena itu, pendidikan harus menumbuhkan jiwa independensi, menggerakkan pernyataan diri, dan para pendidik mengajar siswa untuk hidup dalam harmoni dengan menghargai adanya perbedaan. Maka dari itu semualah pentingnya olahraga, teman-teman. Teman-teman yang saya hormati, kesehatan dapat juga kita jaga dengan makan yang teratur, pola istirahat yang cukup, dan yang tak kalah penting adalah berolahraga. Olahraga dan kesehatan merupakan hubungan yang tak dapat dipisahkan. Jika ingin sehat, maka kita harus berolahraga. Olahraga berfungsi untuk melancarkan peredaran darah, melemaskan sendi-sendi yang kaku, mengeluarkan racun-racun lewat keringat, dan dapat melancarkan sistem metabolisme tubuh. Bila kita berolahraga teratur, dapat kita bayangkan semuanya, pasti tubuh kita akan sehat, darah lancar, segar dan bugar. Teman-teman semuanya, dalam berolahraga, kita tidak perlu terbebani dengan olahraga yang berat, yang tidak disukai. Namun kita dapat memilih jenis olahraga yang cocok untuk diri kita sendiri. Kalau tidak bisa kita yang susah, ya ringan-ringan saja dulu. Dimulai dari hal yang kecil. Semuanya akan dimulai dengan hal yang kecil yang kita sukai dan kita enjoy melakukannya. Misalnya saja, ada badminton, tenis, futsal, sepeda, dan yang paling murah menurut saya yaitu jalan kaki. Jalan kaki juga banyak fungsinya bagi tubuh kita. Dan saya juga meneliti, dan maksud saya juga melihat penelitian orang yang menjelaskan bahwa jalan kaki juga dapat membakar kalori dan termasuk pembakaran kalori tercepat dalam olahraga. Dengan berolahraga, pikiran yang sebelumnya kacau, stres, tegang menjadi segar, bugar, fresh, dan siap menjalani tantangan. Teman-teman sekalian, sudah jelas bahwa olahraga itu sangat penting bagi kesehatan dan kehidupan. Tidak sehat rasanya seperti tak hidup. Maka dari itu, marilah kita senantiasa menjaga kesehatan kita. Marilah kita berolahraga. Marilah kita mengubah olahraga menjadi ajang rekreasi yang menyenangkan dan membuat kita enjoy bagi setiap pelakunya. Demikianlah pidato yang saya dapat sampaikan, teman-teman dan ibu, dosen, dan bapak. Kurang lebihnya, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.